data-data hadis. Oleh karena itu, dari awal saya katakan saya menyukai bukunya Munim Siri. Karena sebagai orang muslim dia, buku-bukunya memenuhi standar akademis. Dia berani ngomong ya di atas ya berdasarkan aturan-aturan akademis. Bayangkan, katanya hafal, tidak ada satupun yang hilang. Nah kalau hafalnya dengan tingkat hafalan yang ilahi, masa satu ayat, dua ayat pendek hilang, nggak bisa dipulihkan? Ini pertanyaan. Jadi antara klaim dengan fakta tidak sinkron. Anda bisa lihat tentang hilangnya ayat-ayat Al-Quran dan banyaknya perbedaan-perbedaan teks antara versi ayatnya Quran ini berbeda teksnya dengan versi ayat Quran yang lain. Anda bisa mengikuti pelajaran lebih lanjut, beli bukunya Al-Itqan fi Ulum Quran, tulisannya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Di dalam buku ini, meskipun banyak sekali pembenaran-pembenaran, tapi setidak-tidaknya dia banyak memberikan data-data jujur bahwa Qurannya versi ini jumlah surahnya tidak 114. Jumlah surahnya Mushaf Ibnu Mas'ud antara 106 sampai 108. Jadi ada 6 sampai 8 surah yang tidak masuk. Sedangkan Quran yang resmi yang kita pakai sekarang ini, yang ada di zaman sekarang ini, jumlah suratnya baku 114. Tapi orang-orang di zaman Muhammad tidak 114. Ada yang 107, 108, beda-beda, tidak seragam. Termasuk perbedaan-perbedaan ayat, perbedaan-perbedaan teks antara Quran yang satu dengan yang lain ada dicatat di sini. Termasuk banyaknya kata-kata asing yang dipakai di dalam Quran dicatat. Karena ada klaim Quran ini diturunkan Allah di dalam bahasa Arab. Ini ada hadisnya. Ini yang diimani. Tetapi di dalam Al-Itqan fi Ulum Quran, dia mengembangkan penelitian akademis. Dia tidak mengatakan bahwa itu hanya klaim. Faktanya, ada banyak bahasa-bahasa dari bahasa Koptik Mesir masuk. Ada bahasa Aramaik yang masuk. Ada bahasa Ibrani yang masuk. Ada banyak bahasa Ethiopia yang masuk di dalam Quran. Jadi Quran tidak 100% dalam bahasa Arab. Semua dapat dibaca di dalam bukunya Jalaluddin Asyuyuti. Bahkan termasuk ayat-ayat yang hilang. Semua ada di sini. Ini mengenai hilangnya ayat rajam dari Quran. Termasuk jumlahnya ada ayat-ayat yang ada perbedaan jumlah ayat antara Quran versi Utsman dengan sebelumnya. Coba kita baca frase bagian atas. Dia berkata, bin Ja'far bercerita kepada kami dari Al-Murbara bin Fadalah bin Asim bin Abin Nujud dari Sirin bin Hubais bahwa ia berkata, Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, seberapa banyak kamu menghitung surah Al-Ahzab? Aku berkata, 72 ayat atau 73 ayat. Ubay bin Ka'ab berkata, dahulu surah Al-Ahzab, surah ke-37, tebalnya sama dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kalau Anda lihat, itu 286 ayat. Jadi, sahabat-sahabat Muhammad kaget. Dulu, surah ke-37, surah Al-Ahzab itu setebal surah Al-Baqarah. Tapi setelah disalin, dibukukan oleh Utsman secara resmi, jumlahnya berapa sekarang? 72 atau 73. Loh, kok hilang banyak? Terus baca lagi. Selain surah Al-Ahzab di zaman Utsman sekarang yang kita pakai berbeda dengan jumlah surat di zaman dulu, Jalaluddin menulis, dan dahulu kami membaca ayat rajam di dalamnya. Aku berkata, apa ayat rajam itu? Dia berkata, bunyinya seperti ini. Laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, jika keduanya berzina, maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini bunyi ayat rajam yang hilang. Salah satunya versinya bunyi seperti ini. Yang kedua, Anda baca yang ini. Versi yang kedua, dia berkata, Abdullah bin Salih bercerita kepada kami dari La'id, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id al-Abi Hilal, dari Marwan bin Utsman,
dari Abu Umamah bin Sahal bahwa bibinya berkata, Rasulullah telah membacakan ayat rajam kepada kami. Bunyi versi kedua beda. Laki-laki dan perempuan dewasa itu, rajamlah keduanya karena kenikmatan yang telah mereka nikmati. Loh, kan beda kan? Meskipun dirajam, tapi Anda perhatikan narasinya. Narasinya beda. Laki-laki perempuan dewasa rajam kalau mereka menikmati karena kenikmatan yang telah mereka nikmati karena mereka telah berzina. Yang tadi kan beda kan? Laki-laki dewasa dan perempuan dewasa jika keduanya berzina, maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang sama muncul di dalam dua bentuk narasi ingatan yang berbeda. Ya, ya kan? Ini. Nah, artinya apa? Dari catatan yang dikompilasi oleh Jalaluddin Asyuyuti di dalam Al-Itqan fi Ulum Quran, termasuk kemungkinan ada di dalam kitab Al-Fihris, ada dua ingatan yang tidak sama. Jadi, ayat itu narasi yang tepatnya apa? Nggak jelas. Ada dua versi. Versi yang panjang dan versi yang kedua agak pendek. Artinya apa? Data-data yang kita baca ini menunjukkan umat Islam awal punya daya ingatan terbatas yang memungkinkan antara ingatan yang satu dengan ingatan yang kedua tidak sama. Sehingga di saat membacakan ayat yang sama, bunyinya, narasinya, antara ingatan orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Padahal itu masih satu ayat. Jadi, andai kata di zaman sekarang diberlakukan hukum fikih, kalau ada orang yang berzina dirajam batu seperti Taliban, ISIS, atau di Arab Saudi, kalau ada dua laki-laki perempuan berzina dalam kategori Islam, bukan zina dalam kategori Kristen, orang yang berzina itu harus dirajam. Ini adalah hukuman Islam yang diberlakukan tanpa ada ayatnya. Hanya mengandalkan pada ingatan bahwa dulu pernah ada ayatnya. Hanya mengandalkan tradisi. Di zaman Muhammad, orang yang berzina dirajam batu sampai mati. Tapi, kalau kita mau jujur, cek di dalam Quran, tidak ada satupun ayat rajam. Jadi katanya orang Muslim itu punya daya hafal yang luar biasa, Allah menjaganya dalam ingatan, jutaan orang mengingat. Itu klaim-klaim teologis yang tidak sesuai dengan fakta dan kajian-kajian akademis. Hanya sekedar angan-angan dan propaganda teologis saja. Bayangkan aja, satu ayat penting, kecil, pendek, hilang, tidak bisa dipulihkan. Lah, apa kita yakin sekian banyak menurut catatan-catatan hadis ada ratusan ayat yang hilang? Bisa dihafal semuanya? Saya meragukan itu. Itu hanya klaim-klaim teologis, hanya asumsi-asumsi teologis yang diyakini orang Muslim. Tapi kalau kita baca hadis, data yang diberikan hadis ternyata tidak senada dengan klaim-klaim yang kita dengar di berbagai argumentasi orang Muslim saat ini.